Tenaga kependidikan, anak-anak didik. Hari ini kita ada di sini, kita boleh dapat mengikuti akan kegiatan yang akan dilakukan oleh guru penggerak yaitu Ibu Arni, dan ini kegiatan yang ada ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat baik kita yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka maupun yang tidak merdeka. Ya, baik, mungkin sebelum saya memberikan kesempatan buat Ibu Arni, kita akan diawali dengan doa, dan doa ini akan dipandu oleh Mama Ana. Bapak Ibu guru serta anak-anak, selamatkan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan teman-teman di tempat ini dan kita saling berbagi akan aksi nyata pada budaya positif pada modul yang saya dapati dalam calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan rekan-rekan guru bersama siswa-siswa yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk saya di sini bisa berbagi kepada teman-teman menyangkut dengan budaya positif, karena amat sangat baik dalam kehidupan kita, dalam proses pembelajaran kita sehari-hari, kita menanamkan budaya positif kepada peserta didik kita, dan bukan hanya kepada peserta didik kita, tetapi kita juga menanamkan budaya positif dan saling berbagi budaya positif, berkolaborasi dengan teman-teman sekalian untuk menciptakan satu lingkungan pembelajaran yang baik dan berpihak kepada siswa. Untuk tidak memperpanjang kata, saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Pada kesempatan ini ada pertanyaan pemantik buat kita. Setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan di sini bahwa kadang kita masih suka atau sering menghukum anak-anak. Padahal sebenarnya ada begitu banyak hal positif yang bisa kita lakukan untuk membangun karakter siswa, bukan dengan hanya hukuman. Karena di zaman sekarang sebenarnya hukuman itu tidak ada. Oke, hukuman itu bersifat mendadak atau spontan dilakukan. Kita sebagai guru pada kesempatan ini diharapkan untuk tidak lagi memberi hukuman terhadap anak-anak, tetapi mari kita mencoba membangun hal-hal positif, membangun kesepakatan kelas, keyakinan kelas dengan peserta didik di dalam kelas sebagai suatu komunitas kecil untuk bisa menciptakan suatu budaya yang baik untuk membangun karakter dari peserta didik. Perubahan paradigma yang berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadang kita lakukan ketika pembelajaran itu masih pada zona nyaman. Kalau sekarang zona nyaman itu kita pada kurikulum terdahulu, yang mana kita sebagai guru, kita merasa kitalah yang harus menentukan kemana arah langkah anak-anak. Kita selalu memaksakan kehendak kita. Anak mau jadinya seperti apa yang kita mau. Padahal pada paradigma baru atau pembelajaran kali ini di kurikulum merdeka tidak disarankan seperti itu. Kita harus menjadi pemimpin pembelajaran dan kita harus berpihak
kepada siswa. Kadang ilusi-ilusi kontrol ini sering ada dalam kehidupan kita. Kita mengontrol murid. Kita dalam ilusi atau dalam benak kita bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan suatu penguatan karakter. Padahal sebenarnya itu tidak. Dan yang berikut adalah semua penguatan positif bermanfaat. Padahal selamanya tidak bermanfaat. Dan yang berikut adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dalam hal ini, kita orang dewasa ini kita guru. Dan kita mempunyai hak untuk memaksa siswa menjadi apa maunya kita. Seperti pernah kejadian beberapa yang lalu, dalam proses kita merekrut anak-anak untuk menjadi kelompok paduan suara, di situ saya penekanan bahwa tidak semua anak bisa menyanyi. Maka jangan semua anak dipilih untuk harus menyanyi. Karena anak itu ketika dia lahir dengan kodratnya, memang mungkin dia tidak bisa menyanyi. Meskipun kita paksa sepaksa apapun, tidak akan pernah bisa Bapak Ibu. Karena apa? Anak itu terlahir bukan sebagai suatu kertas putih yang perlu kita bentuk, tetapi anak itu lahir sudah ada kodratnya. Dia sudah ada arsilan kecil di kertas putih, itu sudah ada arsilan halus. Dan bagaimana kita mengarsirnya membantu dia menemukan potensi, bakat, minat dan kemampuan dalam diri. Segitiga restitusi itu dia tujuannya untuk menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas, dan memvalidasi kebutuhan. Seperti yang saya bilang, segitiga restitusi itu akan terjadi ketika sudah ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Maka kita akan buat itu. Dengan sendirinya segitiga restitusi bisa kita jalankan. Seperti itu. Yang di situ adalah akan ada muncul nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi apa, seperti apa. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dia akan menyadari itu dan dia akan berubah berproses menjadi baik. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, dan kamu tentu punya alasan. Segala sesuatu seperti yang tadi saya bilang, ketika suatu kejadian itu terjadi, maka ada alasan yang akan dia. Anak-anak, baik, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas gunanya untuk apa? Untuk kita bisa meningkatkan budaya positif yang ada di dalam kita punya lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Ibu guru akan membagikan kertas ini. Kalian menuliskan apa kesepakatan kelas yang kalian inginkan, yang kita sepakati bersama-sama. Kemudian kalian tempelkan di papan. Tuliskan kesepakatan yang mau kalian buat. Baru kita sama-sama. Siapa yang sudah maju dan menempelkan hasil tulisannya di depan? Silakan. Sekarang kita mulai lihat. Kita kumpulkan yang sama. Datang lebih awal. 6.30. Buang sampah pada tempatnya. Doa sesudah dan sebelum memulai pembelajaran, mengerjakan tugas sekolah. Baik, berarti apa kesepakatan? Kita mempunyai beberapa kesepakatan. Untuk itu, hari ini Ibu Guru ada buat daftar hadir kesepakatan kelas. Ibu Guru minta masing-masing per kelompok satu anak maju untuk menandatangani daftar hadir kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Ya, dimulai dari Will. Kelompok Will, Ferlita, bawa berkoina, bawa pena. Masa ya? Tulis nama. Berikut.
Terima kasih.